11. Kisah Para Rasul bab atau pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Mari kembali saya undang bangkit berdiri, kita akan baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Pada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mau merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Surat Kisah Para Rasul seperti judulnya, kisahnya para rasul. Artinya cerita tentang pelayanan, perjalanan pelayanan 12 rasul dirangkum dalam satu surat yang bernama Dr. Lukas. Dia menulis surat kepada seorang kaya, seorang pejabat bernama Theophilus. Namanya sangat indah, Theophilus. Dia kirim surat supaya melalui orang penting ini firman Tuhan sampai. Kita tahu saudara, zaman Tuhan Yesus, firman atau kitab yang dipakai adalah kitab Torah atau semua perjanjian lama. Dan belum ada Injil atau perjanjian baru. Sampai nanti Tuhan Yesus naik ke surga, maka satu persatu para rasul, murid-murid itu mulai menuliskan. Bahkan yang bukan murid Tuhan Yesus, yang diangkat selanjutnya itu Saulus yang menjadi Paulus, dia menjadi rasul. Sebenarnya ketika Yudas itu mati karena bunuh diri, diganti oleh melalui undian, dipilih adalah Matias. Tetapi muncul rasul selanjutnya khusus dipilih oleh Tuhan Yesus, yaitu Paulus. Nah, di sini banyak dikisahkan kisah itu, tetapi kita melihat di sini ada Rasul Lukas. Dia berkata kepada Theophilus, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Mana buku yang pertama? Tentu saja surat Lukas atau Injil Lukas. Kemudian dia tuliskan lagi kisah-kisah ini dalam kitab Kisah Para Rasul. Jadi saudara, setelah Tuhan Yesus pergi, murid-murid itu mulai berikan, bagaimana kami bisa menyampaikan firman Tuhan? Bagaimana nanti ini bisa sampai firman Tuhan dari generasi ke generasi? Sehingga perlu dibukukan. Kita bersyukur kalau ada orang punya talenta menulis buku, sehingga ilmu pengetahuan bisa sampai kemana-mana. Melalui para guru, melalui para dosen, ada pengarang buku diterbitkan, sehingga banyak ilmu pengetahuan kita bisa terima. Berbagai mata pelajaran, ilmu kedokteran, ilmu teknologi, dan lain sebagainya saudara. Bahkan orang bisa sampai ke antariksa karena ada orang yang punya ilmu dan membukukannya.
Dan buku sekarang saudara bukan sekedar bentuk cetak, ada e-book. Nanti teknologi makin canggih lagi saudara, bisa kita membaca sesuatu melalui lembaran tangan kita mungkin. Dengan begitu hebatnya pengetahuan saudara yang kasih. Nah di sini dikatakan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Saudara, buku-buku ini tulis dalam rangkaian disebut Alkitab atau 6 kitab ini. Sayang sekali kalau saudara tidak katam atau pernah membaca Alkitab ini sekali, paling tidak semuanya saudara. Saudara bagaimana bisa tahu kalau saudara tidak pernah baca Alkitab secara lengkap, hanya mengutip satu-satu ayat. Tapi Rasul Lukas dikatakan dalam buku yang pertama, artinya cek buku yang pertama. Apa kata firman Tuhan? Surat Lukas. Rupanya dia sudah baca. Nah ini suratku yang kedua, yaitu Kisah Para Rasul, ditulis oleh Dr. Lukas. Dia mulai menceritakan kembali tentang kisah sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Apa yang terjadi. Dan melalui ayat ini dia mengatakan bahwa membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Dan Yesus itu terangkat ke sorga. Kita bersyukur saudara, melalui perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus, the Ascension Day of Jesus Christ, artinya naik. Dia bukan turun ke dunia orang mati, dia tidak turun ke alam maut, tapi dia katakan naik. Ketika murid-murid itu melihat ke langit, artinya langit itu gambaran surga. Dan ada malaikat, kenapa menanti melihat-lihat terus ke atas? Dia yang naik ke surga ini, dia akan datang kembali seperti bagaimana dia naik ke surga. Demikian juga dia akan turun ke surga. Dia menceritakan saudara bahwa Yesus itu Tuhan. Dia menceritakan sejarah bagaimana Yesus Kristus itu sebelum naik ke surga. Dikatakan pada suatu hari ketika ia makan, Tuhan Yesus suka dijamu oleh murid-muridnya makan. Ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ada pesan Tuhan. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, dia berulang-ulang menampakkan diri. Kenapa mesti berulang-ulang? Untuk membuatkan iman murid-murid, untuk membuktikan bahwa dulu aku sengsara, dulu aku disalibkan, dulu aku dikuburkan, tapi ingat aku bangkit. Mana buktinya? Lihat tanganku. Coba cari di mana-mana ada orang bangkit dengan tanda bukan tangan. Lihat kakiku, lihat lambungku, ada tandanya. Aku telah bangkit. Sehingga ketika satu murid tidak percaya, kecuali aku mencucukkan jari ke bekas lukanya, baru aku percaya. Dan Tuhan Yesus mendatangkan orang itu. Kau bilang nggak percaya, ini bukti otentik. Kalau mau diadili, benar-benarkah ini kesaksian yang benar, ini bukti. Ada fakta aktual, dia meletakkan tangannya. Mungkin kita sendiri kalau ditanya seperti itu, kita akan takut menjamah lubang daripada tubuh Tuhan Yesus. Dia juga mengejar orang yang tidak percaya. Ada 2 orang dalam perjalanan ke Emmaus, dikejar oleh Tuhan Yesus. Dan dia bercerita banyak hal. Dan selanjutnya mata mereka yang terselubung itu dibukakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga mereka percaya bahwa Yesus itu bangkit. Saudara, Yesus tidak sekedar bangkit. Dia sudah puas 40 hari menyatakan, membuktikan bahwa dia bangkit. Saudara, tidak ada orang yang bisa bangkit. Saudara, ada beberapa pengikut Tuhan seperti Henok, seperti Elia langsung naik surga tanpa melalui kematian. Tetapi secara umum nanti semua orang memang melalui kematian dulu untuk bisa naik ke surga. Dan Tuhan Yesus, dia adalah Raja kita, pemimpin kita, Tuhan kita. Dia lebih dahulu pergi naik ke surga. Melalui suratan ini Rasul Lukas menceritakan mengapa Yesus terangkat atau naik ke surga. Dan sebelum itu, sebelum dia naik ke surga, dikatakan murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan ke-6, maka pertanyaan mereka yang berkumpul di situ, Tuhan. Mereka menyatakan Yesus Tuhan. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka sebagai orang yang menantikan keamanan, kedamaian, kemakmuran bagi Israel. Mereka selamat dari segala perang petaka apapun. Dia bilang, kau kan Tuhan, kau luar biasa, kau sudah bangkit. Seolah-olah mengatakan, kalau engkau Tuhan, terserah kau, kalau kau mau,
Mau nggak kau memulihkan Israel? Saudara, pemulihan Israel itu memang penting. Dan itu sedang berlangsung. 12 atau semua suku-suku Israel yang terhilang Allah harus pulangkan sebelum dia naik. Bahkan juga orang-orang akan datang dipulihkan, dibangkitkan kembali kerohaniannya. Semua menjadi anak-anak Tuhan, dipulihkan. Israel rohani sebelum kedatangan Tuhan, dipulihkan gerejanya. Jadi pada waktu itu murid-murid ingin Israel secara negara, secara kerajaan ingin dipulihkan. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau cerita itu. Soal pemulihan itu ada waktunya. Sehingga dia menjawab sesuatu hal yang penting kepada mereka. Jawabannya berbeda, bukan dikatakan mau atau tidak. Jawabannya adalah engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Israel kalau sempat dipulihkan itu berarti sudah mau kedatangan Tuhan. Kalau semua negeri setelah mendengar Injil, dan itu tidak lama lagi sebab Injil bisa sampai kemana-mana melalui internet, melalui kuasa sinyal. Orang bisa dengar firman melalui televisi, melalui satelit, melalui handphone, melalui berbagai media, melalui penglihatan, melalui mimpi. Kalau semua orang udah dengar Injil dan ada bertobat maupun tidak, barulah Tuhan Yesus datang. Disitulah ada masa pemulihan. Tetapi yang paling penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan sampai saat hari ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, yang paling penting bukan soal pemulihan. Kalaupun saudara dipulihkan di dunia ini, negara kita ini dipulihkan, ekonominya makmur semuanya, ekonomi saudara pulih, kesehatan saudara pulih, sepulih-pulihnya saudara, tidak selamanya saudara di sini. Ada tempat lain nanti yang ditentukan oleh bagaimana hidup dan keimanan saudara yang bertuhan itu. Apakah nanti ada bersama Tuhan di sorga yang kita rayakan, seolah-olah saudara kita merayakan hari kenaikan Tuhan itu biasa-biasa saja. Sebenarnya setiap kali kita merayakan hari kenaikan Tuhan, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Tu dia ho molo dum mateo, atau satu lagu daerah. Ya, ini perlu kita tanya. Sebab umur kita tidak selamanya. Mungkin kita sibuk dengan mencari nafkah, mengurus ABC, begitu banyak. Tapi sehebat-hebatnya saudara lain, pulih kesehatan saudara, kekuatan saudara. Jangan ingat satu kali saudara harus tinggalkan semuanya. Jadi saudara, Tuhan mau ingatkan, aku akan naik ke surga, kamu akan menerima kuasa. Dan itu mereka harus tunggu. Mereka berdoa selama 10 malam baru dapat untuk mendapatkan kuasa itu. Apa kuasa itu? Kuasa itu yang pertama dikatakan akan membaptis mereka. Ayat 11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan dikatakan dalam ayat sebelumnya, dikatakan Yohanes membaptis. Ya, kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ketika itu menerima kuasa, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Artinya kalau Roh Kudus itu turun, dibaptis oleh Yesus, dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi bukan Roh Kudus yang membaptis. Media yang membaptisnya adalah Roh Kudus, tetapi yang membaptis itu adalah Yesus Kristus. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang kekasih, kita percaya kepada Bapa di surga, tapi jangan lupa kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Semua hanya dengan penyalipannya, darahnya kita bisa diselamatkan, diampuni. Tapi saudara, pelayanan Tuhan Yesus tidak lama, 3,5 tahun. Selanjutnya dia katakan, aku akan kirimkan penolong yang lain. Ketika kita berdoa di dunia ini, sebenarnya penolong yang lain yang datang, yaitu Roh Kudus.
mesti ada pada diri kita supaya kita mampu menjalani hidup ini di dunia ini. Yang menolongnya Yesus Kristus. Ketika kita berdoa, yang datang adalah Roh Kudus untuk menolong kita. Itu sebabnya memang Yesus meninggalkan kita. Saudara pikir ada Yesus di dunia? Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Memang ditinggalkan, tapi enggak yatim piatu. Sebab, kenapa? Aku kirimkan penolong yang lain. Jadi saudara, pribadi yang paling penting sekarang ini, sebelum kita jumpa dengan Tuhan di sorga, sebab Yesus sudah di sorga, tidak di bumi. Yesus sudah naik ke sorga. Tapi dikatakan, aku akan kirimkan penolong yang lain. Dia akan tinggal bersamamu selama-lamanya. Aku akan membaptismu dengan Roh Kudus. Yohanes membaptis dengan air. Gembala pendeta membaptis dengan air. Tetapi dia yang lebih besar, yaitu Yesus, membaptismu. Yohanes katakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia membaptis dengan api dan dengan Roh Kudus. Artinya apa saudara? Dipenuhi Roh Kudus. Itu ayatnya saudara, Kisah Para Rasul, dibaptis, gak sekedar penuh, dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, ketika saudara dibaptis dengan air, Yohanes baptis, itu memang dia masuk ke dalam air itu. Ketika Yesus dibaptis, masuk ke dalam air itu, artinya diselamkan, dipenuhi dengan air, meluap dengan air. Demikian juga ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita bisa rasakan dipenuhi orang, dan tandanya berbahasa roh, seperti murid-murid di kamar loteng itu, saudara. Di saudara, itu pesan Tuhan. Ada banyak orang tidak percaya akan kuasa Roh Kudus itu yang luar biasa, akan baptisan Roh Kudus dengan cara itu. Kalau dulu Tuhan Yesus dipenuhi dengan air ketika dia dibaptis, tetapi dikatakan tidak cukup hanya baptisan air, harus dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, yang berkata itu bukan gembala atau pendeta, yang berkata itu adalah Yesus Kristus. Sebelum dia pergi ke surga, dia berkata, Yohanes, ingat, kalian kan mantan-mantan muridnya Yohanes kan? Yohanes membaptis memang dengan air, banyak dibaptiskan dengan air, tetapi nanti akan tiba masanya kamu akan menerima kuasa, kamu akan punya power, kemampuan. Kalau kamu hanya punya power, punya kuasa kalau dipenuhi Roh Kudus. Kalau nggak dipenuhi Roh Kudus, tidak ada kuasa itu, tidak ada kemampuan. Itulah penolong. Sebab apa? Tidak ada lagi Yesus di dunia. Dia sudah ada di mana, Bapak Ibu? Di surga. Ya. Yang sekarang kita nantikan penolong yang lain yang sepadan dengan Bapa, Putra. Saudara, itulah Roh Kudus, penolong yang lain. Dan ketika dia memenuhi kita, punya kuasa untuk mengusir setan. Kita punya kuasa, punya keberanian dan berkemenangan untuk melayani Tuhan. Tujuan Tuhan Yesus yang paling pertama memberikan kuasa Roh Kudus itu, udah punya kuasa, barulah murid-murid itu nanti dengan kuasa itu, setelah penuh Roh Kudus, mereka memberitakan Injil. Dan petobat-petobat yang pertama di situ, Petrus bersaksi beserta para rasul. 3.000 orang bertobat, diselamatkan. Karena apa? Mereka sudah punya kuasa, punya keberanian. Mereka tidak takut mati. Dan semua rasul-rasul itu matinya mengerikan dan tidak takut, karena ada kuasa, saudara. Jadi kalau saudara takut melayani, takut berkorban, ya, malu, saudara belum punya kuasa. Ya, kalau orang punya kuasa, namanya dia punya kuasa, dia punya otoritas, dia punya keberanian, dia pasti berkemenangan. Yang jelas iblis berusaha mengganggu kita untuk melayani, tapi saudara akan menang kalau punya kuasa. Iblis datang, kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara tidak bisa kerasukan setan. Sebab kuasa yang ada padamu lebih besar daripada kuasa yang di dunia ini. Tadi malam Bapak Gembala melayani, tidak bisa disebutkan namanya, pergi ke rumah sakit, dikira diganggu roja. Setelah Pak Gembala dia bukan roja, yang hanya didoakan dan telah pulih kembali saudara yang dikasih.
Walaupun emosi kita bisa membedakan mana roh jahat, mana yang sedang terganggu pikiran. Jadi kita harus memiliki kuasa untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan yang mengintimidasi, membuat kita sakit, membuat kita takut, membuat kita tidak percaya diri. Kita perlu kuasa itu melawan segala kuasa kegelapan, kuasa untuk memberitakan Injil. Kamu akan menerima kuasa, dan kuasa ini yang menolong kita, saudara, untuk tidak jatuh. Dan kuasa ini yang menolong kita nanti untuk bertemu dengan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus. Kita bisa bertahan. Karena apa? Masalah, aniaya, cobaan bisa datang bertubi-tubi menjelang kedatangan Tuhan itu. Pekerjaan iblis akan lebih besar, lebih berat, lebih intens. Karena apa? Waktuku sudah dekat, akan dirantai, akan dihukum. Jadi ini detik-detik terakhir, waktu terakhir, aku harus lebih banyak membawa orang jatuh menjadi pengikutku dan tidak ikut Yesus ke sorga. Wah, senang sekali mereka itu udah disiapkan tempat. Katanya kan untuk sediakan tempat. Wah, enak kali si ABC ini bisa sampai di sana. Tidak boleh. Aku harus ganggu dia. Aku harus buat dia takut. Aku harus buat dia tidak datang melayani, tidak beribadah, tidak dengar firman. Supaya apa? Tidak dengar firman, imannya hilang. Sebab apa? Iman timbul dari. Jadi kalau tidak ada firman dalam hidup ini, tidak ada orang yang berkhotbah, yakinlah saudara akan jatuh. Sebab firman, yaitu kata-kata Tuhan Yesus itu yang memberikan kekuatan kepada kita, saudara. Saudara akan punya kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi saudara, jangan terus kita hanya bertanya pada Tuhan, pulihkan ekonomiku. Itu boleh-boleh saja, tapi pulihkan rohaniku. Itu nomor satu. Untuk apa semuanya kalau kita menjadi kacau di dunia ini? Dan setelah pengajaran Tuhan Yesus itu, kamu akan menerima kuasa. Dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkaplah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupnya, dan pandangan mereka, dari pandangan mereka, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Pakaian sorga. Dan semua nanti orang yang naik ke surga berpakaian putih, bermahkota emas, dan sesuai dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Jadi saudara, kalau saudara memperingati hari kenaikan Tuhan ke sorga, bukan hari kenaikan pangkat, bukan hari kenaikan gaji, dan lain sebagainya, mari kita ingat, Tuhanku, Tuhan Yesus naik ke sorga. Bagaimana dengan aku? Saudara harus tanya. Karena sepanjang-panjang umur saudara juga akan dipanggil Tuhan. Dan saudara bertanya, apakah aku akan bersama dia? Apakah aku beristirahat dengan tenang atau tidak? Saudara, ketika Lazarus wafat, meninggal, udah 4 hari. Coba jawab pertanyaan ini. Waktu itu Lazarus di mana? Di Firdaus kah? Atau di tempat yang mana? Udah 4 hari, udah bau. Dan Tuhan Yesus katakan, Lazarus bangun, keluar. Ya, dan dia bangun. Jadi dia di mana tadinya itu 4 hari? Pasti dia ada dalam tempat yang tenang. Kalau saudara tidak hidup dalam Tuhan, tempat saudara tidak tenang. Perjalanan ke sana, saudara tidak menyenangkan. Apakah kita berjalan ke terowongan di bawah perut bumi? Apakah kita perjalanan menuju Firdaus, tempat peristirahatan? Apakah rest in peace atau tidak? Itu tergantung daripada bagaimana iman dan penggiringan saudara kepada Tuhan. Yang jelas, tidak semua orang sampai ke sana. Sebab Tuhan Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa, mengalahkan setan, mengalahkan macam-macam, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi saudara, perlu ada roh penolong itu supaya kuat iman kita menjalani hidup ini. Amin. Perlu penolong itu. Sehebat-hebatnya kita, saudara, maupun pendeta, mau siapapun bisa jatuh. Siapapun bisa jatuh.
Berapa waktu yang lalu muncul di YouTube seorang pastor di bagian Indonesia, bagian timur. Kisahnya itu viral di bagian sana. Seorang pastor Katolik itu ceritanya saudara, dia sering diundang jemaat. Satu pastori ke pastoran, pergi ke sana kadang-kadang sampai malam seperti itu. Satu kali digoda oleh istrinya jemaat yang mengundang itu yang sering. Dan itu ketahuan saudara, si suami datang membawa barang, padahal itu masuk famili. Dan akhirnya saudara itu dipersoalkan oleh keuskupan daerah mereka saudara. Artinya siapapun bisa jatuh. Siapapun bisa jatuh. Jadi saudara perlu kita menolong yang lain itu. Saudara, pada hari ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus, kita perlu mengingat kembali untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga. Tentu banyak tujuannya atau misinya. Yang pertama saudara, tentu saja dia mau mengatakan tugasku ya Bapa sudah selesai. Ya, ngapain lagi terus kerja di bumi? Udah selesai. Tugas utama adalah menyerahkan dirinya menjadi korban, memberitakan Injil keselamatan. Dia banyak berbicara selama 3,5 tahun untuk membuktikan ya Tuhan. Dia berkata, akulah air kehidupan. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Gak ada orang yang sampai kepada Bapa. Dikatakan demikian. Dikatakan kalau engkau mengajarkan Taurat yang kecil pun dan kecil, engkau akan kecil kedudukanmu di surga. Kalau engkau terus membesarkan Tuhan, kedudukanmu besar di surga dan lain sebagainya. Akulah roti hidup. Jangan hanya cari makan saja, cari aku. Akulah roti hidup. Dan lain sebagainya saudara. Setelah semua pengajaran itu diselesaikan, udah selesai. Dan dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia pun bangkit dan naik ke surga. Itu sebabnya ketika sebelum Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, jadi dia bukan mati karena kecapean, karena kehabisan darah, udah gak kuat lagi, bukan. Dia sendiri menyerahkan nyawanya karena dia Tuhan. Ke dalam tanganmu ya Bapa, ku serahkan nyawaku. Dia berkata, sudah selesai, tugasku sudah selesai dan sempurna, perfect. Dosa dihapuskan oleh iman. Jadi yang pertama saudara, dia melapor kepada Bapa bahwa tugasnya sudah selesai. Amin. Halo, amin. Lengkap, ya, perfect, sempurna. Tugas Yesus untuk menyelamatkan saya dan saudara, menebus dosa kita oleh iman percaya. Sempurna pekerjaannya. Bagi siapa yang percaya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi nomor satu, saudara pegang iman, bukan perbuatan, pegang iman. Sebab kita diselamatkan oleh iman, itu nomor satu. Jangan tinggalkan iman kepada Yesus, sebab dia jalan pintu. Dia air kehidupan. Itu nomor satu, percaya kepada dia. Dan dikatakan barang siapa percaya kepadaku, dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air. Aliran air kehidupan. Artinya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus mengalir dari diri kita. Belum penuh, mengalir. Dan menjelaskan sebab Roh Kudus itu fungsinya adalah mengajari kita tentang segala sesuatu, firman, pekerjaan Tuhan selama ini. Roh Kudus menjelaskan kepada kita, mengajari kita, saudara yang terkasih. Yohanes 17 ayat 4 dan 5, tolong di layar dengan cepat ya. Yohanes 17 ayat 4 dan 5. Dikatakan demikian, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan. Mempermuliakan Bapa di surga dengan jalan. Menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara, Tuhan Yesus berasal dari surga. Dan dia sudah mulia sebelum dunia ada. Sebab Yesus juga ikut mencipta dunia ini. Dia sudah dimuliakan. Jadi asalnya Yesus itu dari mana? Sebelum dunia ini ada, sebelum lahir, sudah ada Yesus di surga dimuliakan.
Dan dia merendahkan diri serendah-rendahnya, turun ke bumi ini dan mati. Dia mati di kayu salib untuk pengampunan dosa saya dan saudara, bagi saudara yang tetap beriman kepada Yesus Kristus. Dan setelah selesai dia berkata, saudara, permuliakan aku. Jadi kenaikan Tuhan Yesus itu begitu mulia. Dan sampai di surga dia juga dimuliakan oleh berbagai malaikat. Kenapa? Mereka bersuka cita, ada miliaran orang menjadi diselamatkan hanya percaya kepada Yesus di seluruh dunia. Dan buat kuasa Roh Kudus dia dimuliakan. Ya, mereka Bapa bersuka, anakku, engkau sangat sayang juga kepada orang-orang di dunia, melalui darahmu dosa diampuni. Jadi Tuhan Yesus dipermuliakan. Jadi kalau sampai sebegitunya lah karya Tuhan Yesus, masakan kita tidak menghargai dia, at least paling tidak karena merayakan hari kenaikan Tuhan supaya saudara ikutan ke sana. Amin. Saudara mau ikut ke sana? Saudara harus punya relasi sama dia. Ya? Kalau kita mau dapat sesuatu harus jalin relasi. Dia pintu, dia jalan. Kalau tidak ada relasi, nggak pernah. Terus dia bilang nanti ketika mau datang pintu, lo siapa lo? Selama ini nggak pernah lihat kamu. Ketika aku berbicara di gereja melalui pendeta, kau nggak ada. Ketika aku ada dalam kemalangan di sana, orang-orang lain pada kesana, kau nggak ada. Kau nggak peduli. Jadi sekarang kau mau enak-enak mau masuk. Tuhan lain tahu. Tapi saudara, untuk bisa sampai ke sana memang harus jalin hubungan. Amin. Nah, hubungan itu penting. Coba saudara, kalau tidak ada lagi hubungan yang baik, pasti bubar. Apapun kalau sudah tidak ada lagi hubungan yang baik, pasti bubar. Jadi tidak ada main-main di dalam mengiring Tuhan itu. Yang kedua adalah dia memang mempersiapkan tempat bagi orang yang percaya. Baru mempersiapkan, belum jadi loh. Kalau tiba-tiba saudara mundur dari pelayanan, mundur daripada iman, nggak jadi. Ini diganti sama yang lain. Kasih ini. Tadinya udah disiapkan. Oh, dia percaya. Udah dibaptis tanggal sekian, tanggal 9 Mei 2020. Incapin dia. Percaya sungguh-sungguh, saudara. Siapkan tempat. Sekarang yang sungguh-sungguh percaya, Bapak Gembala mau tanya, kira-kira kapling saudara sudah ada di surga Tuhan disiapkan? Karena dia kesana siapkan tempat loh. Dia sudah siapkan nggak? Saudara nggak percaya pulang aja. Apa itu Tuhan? Baru dipersiapkan, belum berdiri rumahnya. Baru tempat. Amin. Tapi kalau sudah ada tempat kan lumayan. Jumpa nanti di sana baru kita kaget. Wah, rupanya sudah ada pondasi. Dari mana pondasinya? Melalui perbuatan kita di dunia ini. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Tolong di layar. Yohanes 14 ayat 1, 2 dan 3. Demikian firman Tuhan, janganlah gelisah. Ayo, orang Kristen tidak perlu gelisah karena jelas kemana tujuannya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Amin. Siapa ini Allah? Bapa di sorga, Bapa Yahweh, Jehovah Partitorata. Ini dia disebut dengan kepada Allah. Kemudian nggak cukup hanya percaya kepada Allah, Bapa di sorga. Percayalah juga kepada aku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi saudara mesti percaya juga sama Tuhan Yesus. Nggak bisa katakan orang-orang lain pasti masuk surga. Enggak. Percayalah juga kepada Yesus. Kemudian dia berkata, bagi kita yang percaya pengikutnya, ayat selanjutnya, di rumah Bapakku, begitu dekatnya hubungannya. Karena mereka adalah satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka adalah satu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia belum sebutkan kapling saudara, tapi dia katakan banyak. Ayo lomba ambil kapling di sana. Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya. Pastikan saudara selanjutnya. Lanjut ayat ini kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Yesus sekarang naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Jaga kapling itu jangan digusur. Amin. Jaga kapling, jaga iman percaya itu, saudara. Jadi saudara jangan tinggalkan iman. Jangan pernah tinggalkan. Sebab Tuhan Yesus sudah katakan, percaya kepada Allah. Banyak orang percaya kepada Allah, tapi jangan lupa
Percaya juga kepada, karena apa? Dia penebus, dia jalan, dia telah dibuat menjadi pembuka, pemegang pintu itu. Saudara kekasih, selanjutnya saudara kekasih, dia ke sana juga, saudara, nantinya akan membalas setiap perbuatan orang. Dia akan pergi nantinya untuk menyediakan upah bagi saudara. Upah. Apa artinya upah? Hasil dari upah artinya hasil dari penghargaan atau gaji. Hasil dari kerja. Diberilah upah. Jadi saudara, kalau nggak pernah kerja buat Tuhan, melakukan sesuatu, dan ada upahnya. Mana ada gratis-gratis ke surga juga mesti kerja. Iman mesti dikerjakan, tidak sekedar percaya. Untuk mendapat upah mesti kerja. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 12. Jadi ke surga itu juga siapkan upah untuk terima gaji nanti, saudara. Wahyu 22 ayat 12. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut karena cukup hanya iman, percaya, I love you, traktir bakso aja gak mau. Bermodal dong. Demikian juga mau ke surga punya modal, mesti ada perbuatan. Jangan bilang, Tuhan aku sayang, gerejanya gak pernah. Aku percaya loh engkau Tuhan, tapi gak pernah apa-apa. Darah berbuat sesuatu bagi dia, kita akan dapat upah. Kasihan kalian, semua orang gajian, semua dapat penggalan. Capek-capek kita begini, senang kali kita tidak dapat apa. Saudara, untuk dapat sembako aja orang rela antri. Ya kan? Walaupun kesakan itu cuma untuk berapa hari habisnya. Bayangkan nanti di surga itu kepingin kali dapat, ternyata cek bukunya. Tak ada kerjanya. Mana ada upahnya? Kosong amplopnya. Nggak ada. Lalu kerja buat Tuhan. Amin. Tuhan lihat itu kerja. Saudara, kalau kerjanya juga sembarangan, ya sesuai dengan apa yang dapat. Kalau kita hanya ngerjakan yang kecil-kecil dan gampang-gampang, ya. Kalau kita kerja gak berat, kita berani, saudara, kerja keras, upahnya juga luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 10. Yeremia pasal 17 ayat 10. Dari perjanjian lama sudah jelas seperti itu. Yeremia pasal 17 ayat 10 dikatakan demikian, aku Tuhan yang menyelidiki hati. Saudara, di mulut kita bisa berkata, Tuhan aku mau ini, mau melakukan ini, aku mau berkorban, aku mau setia, dan sebagainya. Tapi saudara, Tuhan tahu isi hati. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang. Memberi balasan. Jadi ada perbuatan, ada balasan. Balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, tingkah laku. Jangan aneh-aneh. Nanti ada selamat, boleh selamat, tapi balasan nanti di sana juga tergantung perbuatan di dunia. Sampai saudara nanti di Taman Firdaus, setimpal dengan perbuatan saudara. Di mananya? Oh, ternyata dia dapat tinggalnya dekat sungai lumpur kulapan, namanya taman. Setimpal dengan perbuatannya. Tempatnya di Firdaus pun bukannya sama semua. Kan soal tempat, banyak tempat. Tempat itu di mana? Kapling edit kan? Namanya juga baru taman, Bu. Kita belum sampai di kotanya. Sebab pujian itu katakan di satu kota tanpa malam. Apa artinya kota tanpa malam? Metropolitan. Gak malam. Kan begitu kalau metropolitan, tanpa malam. Tapi di taman perlu lampu-lampu banyak. Itu sebabnya memang baru di taman aja pun ada lokasinya. Nanti saudara, ketika kita sampai di pengadilan setelah kebangkitan, baru
Kita diadili untuk mendapatkan upah, bukan untuk menentukan surga neraka. Udah di lokasi surga, tapi baru taman Firdaus. Disebut dengan pangkuan Abraham istilahnya. Dan nanti diadili itu untuk mendapatkan upah, itu dibuka buku kerja selama menjadi orang Kristen. Apa yang dikerjakan, tingkah langkahnya, memberontak, melawan, keras hati, tingkah langkahnya setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi perbuatan saudara di dunia ini, baik buruknya, menentukan apa yang saudara dapatkan di surga. Memang masuk surga. Saudara yakin masuk surga kalau percaya? Tapi bagaimana tempat di sana? Bisa jauh-jauh kaplik kita. Yang satu di kota tanpa malam, satu baru di Firdaus terus. Main-main di situ terus. Nah ketemu temannya untuk bergembira sehidangan dengan Tuhan Yesus. Waduh senang kali, lampu-lampu yang indah, jumpa dengan rasul-rasul, nabi-nabi. Ya kita terus main air. Ya, betimbang nggak mungkin di sana. Namanya taman ya. Kasihan sekali ya. Ayo berlomba bekerja bagi Tuhan. Amin. Kalau mau dapat tempat yang indah di sana. Jadi sesuai dengan perbuatan, gak usah pelit. Dan setimpal dengan perbuatan yang kalau saudara ya hanya biasa-biasa saja, biasa-biasa di sana. Tapi kalau saudara mau jumpa dengan rasul, bagaimana tempat tinggal mereka, kerjakan sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Bekerja bagi Tuhan. Amin, bekerja bagi Tuhan. Ayo lomba bekerja bagi Tuhan. Amin. Jangan yang itu saja. Kalau Bapak Gembala sih tidak akan bosan terus merangkul yang kerja. Tapi Bapak Gembala rindu semua saudara terlibat. Pegang firman itu, oh ternyata setimpal dengan tingkah langkahku yang setimpal dengan perbuatanku. Aku nanti mau jumpa sama mereka itu. Nah begitu. Ayo berbuat bagi Tuhan. Amin. Ya. Itu sebabnya dua orang, semua agama ya. Semoga dilapangkan jalannya. Rupanya seringkali macam-macam untuk masuk ke tempat yang tadi itu. Semoga diterima di sisinya. Ya semoga memang, karena gak ada kepastian di luar Kristus. Dan dikatakan lagi rest in peace. Memang semoga rest in peace, tapi nggak cukup hanya tulisan rest in peace, karena ada yang tidak damai di sana. Mengerikan. Gak tahu kisah saingan daripada Lazarus yang orang kaya itu. Dia disiksa. Pelit, kaya tapi pelit. Lazarus mau minta makan gak dikasih. Dia makan dan yang jatuh-jatuh dikatakan. Yang borok dia banyak. Coba orang kaya itu kasih Nina, ayo berobat. Yang aku kasih. Tahu gak masuk BPJS ya? Udah ini lah. Obat. Enak kan? Pasti jumpa di surga. Ini pelitnya minta ampun. Amin Bapak Ibu. Bekerjalah bagi Tuhan. Layani. Kita berkorban bagi Tuhan. Tak selamanya sekarang. Menganggap dan karat akan merusak hartamu di bumi. Tapi semua yang saudara kerjakan buat Tuhan, uang yang saudara berikan, itu teliti sekali Tuhan hitung itu. Ini dia kasih. Ini dia kasih. Ayat-ayat di Alkitab itu tidak ada yang bohong. Amin. Bohong. Mana ada? Kalau Tuhan katakan aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Saudara tahu yang disebut dengan langit? Itu surga. Aku akan menghardik. Emosi Tuhan. Kalau mulai datang yang mau melahap saudara, apakah iblis atau apa, atau belalang pelompat, dia hardik. Memang akan datang mengganggu saudara, tapi Tuhan harus. Coba. Mari kita bangkit lagi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Datang sebentar malam. Yang belum menerima, dan ingin diberi Roh Kudus itu
datang sebentar malam. Bapak Gembala akan terus sabar memotivasi, memberkati jemaat, berfirman Tuhan dan doa bersama-sama. Dan kalau boleh buat malam ini ada jemaat yang juga memberikan snack atau makanan sehingga kita tidak kehausan. Jika ada ya please, kalau belum diatur please, biar kita tetap